Statistik 3. Pada statistik 2 kita telah membicarakan metode titik tengah namanya ya. Jadi metode titik tengah ya. Metode titik tengah ya, menggunakan rumus sigma Fi Xi per sigma Fi. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicarakan dua metode sekaligus, yaitu metode simpangan rata-rata dan satu lagi nanti metode coding atau pengkodean. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soal ini sama dengan video sebelumnya yang kita bicarakan pada metode yang pertama, ya, sama persis, tidak ada kita ubah. Nah, pertanyaannya juga sama, menghitung rata-rata, tetapi cara yang kita pergunakan itu berbeda. Kita pada kesempatan ini akan mencoba menggunakan metode deviasi atau simpangan rata-rata. Rumusnya sebagai berikut ya. Jadi kita lihat dulu rumus ini mirip persis dengan rumus untuk metode sebelumnya. Jadi kalau kemarin itu pakai Fi Xi, ini kita pakai Fi Di, ini sama. Terus tambahannya ada XD. XD itu adalah tengah interval yang dinolkan. Jadi ada sedikit tambahannya ini saja ya. Baik, kita lanjutkan penyelesaiannya. Ini dia. Nah, tadi soalnya ini, kemudian frekuensinya ini. Ya, ini seharusnya DI-nya di sebelah, tapi tidak apa-apa, kita buat DI di sini. Nah, ini kita harus tentukan dulu ya, di mana letak nolnya. Nah, untuk tabel ini kita tentukan letak 0 pada frekuensi terbesar. Ya, oke. Nah, setelah kita tentukan seperti itu, kita tinggal mengisi min 11, min 22, dan 11, 22 ini. Karena kita hanya punya 0 ini dulu pertama. Caranya seperti apa? Nah, kita menggunakan panjang kelas ya. Jadi, kita hitung dulu ini 132 ke 142 ya. Kita sebut saja panjang kelasnya C. Berarti 100 tambah 1 sama dengan 10 tambah 1, jadi 11. Kita tambah 11, ini kita kurang 11, kita kurang 11. Jadi ke atas kurang, ke bawah kita tambah 11 ya dari C ini. Oke, selanjutnya kita tinggal kali saja ya. Seperti ini. Ingat rumusnya adalah sigma. Jadi kita harus cari dulu jumlahnya. Itulah minus 33. Minus 33-nya nanti ke sini. Kemudian sigma Fi berarti 42 itu ya. Ini dia 42-nya. Nah, yang SD-nya katanya adalah tengah interval yang kita nolkan. Kita nolkan dari sini. Berarti kita cari titik tengahnya itu dia, kenapa kita buat 132 tambah 142 dibagi 2. Jadi dapat hasilnya 136,2. Ya. Kemudian tadi kita katakan tadi nolnya kita letakkan pada frekuensi terbesar. Bolehkah kita letakkan di secara acak? Boleh. Misalnya seperti ini ya, kita tempatkan dia di sejajar 8 ini. Tentu isi DI ini tentu berbeda dengan DI yang di atas ya, karena nolnya dari sini. Sama saja seperti tadi, kita hitung dulu 143 sama 193 ini berapa panjang kelasnya. Boleh kita hitung. Berarti 153 kurang 143 tambah 1. 11 juga ya. Itu kenapa ini tambah-tambah 11, karena kurang-kurang 11. Nah, demikian caranya. Jadi cara ini harus kita perhatikan, karena ada kemungkinan bisa saja tabel ini tidak sama panjang kelasnya. Jadi cara menentukan panjang kelasnya, di mana tadi kita letakkan 0, maka panjang kelas itulah yang kita pergunakan untuk menghitung atau mengisi DI ini ya. Oke. Nah, setelah itu sama seperti tadi, 495 dan 40 ini minus ini kita letakkan sebagai sigma per sigma, kemudian ini adalah tengah di mana kita buat 0 tadi. Jadi 3 sama 153 ditambah dibagi 2. Kita coba lihat hasilnya, sama-sama 136,2. Jadi penentuan letak 0 ini boleh secara acak. Kemudian yang terakhir, metode yang ketiga, metode pengkodean atau coding. Soal masih yang sama, ya. Pertanyaan juga sama, rumus yang berbeda. Nah, rumus di sini sudah ada sedikit perubahannya. Ini FI UI. Kalau tadi FI
DI. Sebetulnya ini harusnya kita pakai FICI sesuai dengan namanya coding. Tapi karena sini ada huruf C, maka kita coba ganti dengan FIUI ya. Jadi terpaksa ini pun bukan XC tapi XU. Nah, ini ada tambahannya sedikit C saja. Itu saja perbedaannya dengan rumus yang di atas. Nah, prosesnya seperti apa? Kita lihat. Ini dia ya. Soalnya sudah ada ini. Ini frekuensinya tadi. Nah, UI-nya nih. UI-nya ini berbeda dengan yang di atas sebelumnya. Kalau di atas kan kita berdasarkan panjang kelas. Kalau ini tidak. Ini selalu tambah kurang 1. Selalu. Jadi mau seperti apapun panjang kelasnya, ini tetap 1 dan tambah-tambah 1 dan kurang-kurang 1 saja. Jadi kita terserah nolnya mau dari mana. Kalau sini dari 12, berarti sini 0. Dari frekuensi terbesar ya, kita pilih misalnya sini 0, maka ini kita tambah-tambah 1, yang ke atas kita kurang-kurang 1. Lalu kita coba kalikan, lalu kita pakaikan rumus ini, sigma per sigma. Jadi sigma ini tetap dibagi sigma ini. Nah, hanya perbedaannya, ini tadi sama ya, letak nolnya ini kita tambah bagi 2, ini dia. Hanya perbedaannya pada angka 11 ini saja. Ya. Ini pada angka 11 ini aja perbedaannya. Ini yang kita sebut tadi, apa tadi, C ya. Ya, ini C ini dia. Nah, itu dia. Jadi C dapat dari mana ya? Sama, berarti 132 sama 142 ini kita kurangkan lalu kita tambah 1. Kita dapatlah 11. Ya, cukup mudah kan? Oke. Nah, coba lagi. Bagaimana seandainya kalau nolnya kita pindah? Ya. Ya, seperti ini kita lihat nolnya kita pindahkan. Ya, ini nolnya sekarang di 143, 153 ya. Sama saja ini kurang-kurang 1, ini tambah-tambah 1. Kita kali, demikian. Kita dapat minus 45, jumlahnya, ini jumlah ini 42. Kita perkan, jangan lupa kita kalikan 11 ya. Karena ingat tadi 11 ini selalu ada ya. Lalu yang sedikit ini berasal dari yang warna biru ini, jadi 153 ditambah dibagi 2. Ya, hasil sama-sama 136,2.